warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amin Allahumma amin. Yang saya muliakan para habaib, para alim ulama, wasadatil ajilla'il qurama, wabil khusus nakhusu bi hadha dzikir insyaallah kepada saudara saya ad-da'i ilallah al-ustaz Ja'far Shadiq bin Alawi al-Munawwar mata'anallahu bituli hayatihi syarifah ma'a tamami sihah wa kamalil afiyah wa jamil habaib wabil khusus al-habib Ali bin Syahab wal habib Hasan bin Taha al-Munawwar wal Habib Husain wal Habib Idrus wal Habib Muhsin wal Habib Hasan bin Abdurrahman al-Jufri wa ta'ala Allah bituli hayatihim asy-syarifah ma'a tamami sihah wa kamalil afiyah amin Allahumma amin. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila kita ingin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya tidak lain dan tidak bukan adalah lewat jalur Nabi Muhammad. Jalurnya adalah Rasulullah. Dan kita mencintai Nabi Muhammad harus juga kita mempraktekkan sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Tanda kita cinta dengan Rasulullah adalah apa? Ajarkan di dalam rumah tangga kita adalah praktek sunnahnya Nabi Muhammad. Sholatnya, makannya, minum dan tidurnya. Keseharian anak-anak kita harus mengidolakan Nabi Muhammad. Jadikan anak-anak kita adalah anak-anak yang dekat dengan Nabi Muhammad. Saat disebut namanya Nabi Muhammad, mereka spontanitas membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tandanya orang ingin dekat dengan Allah dan ingin dicintai oleh Allah adalah apa? Ngikuti Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah sendiri berfirman di dalam ayatnya bahwa jika kalian ingin mencintai Allah, maka ikuti aku. Dalam Al-Quran katakan ya Muhammad, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Bagaimana cara ngikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Yang ngikuti para salafnya, ngikuti ulamanya, ngikuti para salafnya. Jangan bersohbah dengan sohbatil adad. Jangan bersahabat dengan orang-orang yang berbeda faham dengan kita. Bersahabat dalam arti kata bergandengan tangan, berpelukan, bersahabat. Bahkan kita kemudian bukan kepada kaum muslim, bukan kepada saudara kita, justru kepada orang-orang yang wallahu alam tidak pernah ruku dan sujud barangkali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang sejuk, di tempat yang rindang, di tempat yang indah, di pondok pesantren Tarimul Ghanna, di bawah asuhan beliau, subhanallah, ini namanya adalah kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kenikmatan melebihi kenikmatan Islam. Nahnu fi raudhatin wa rahah wa huburin wa istirahah. Nikmatul Islam a'la nikmatin halat bisaha. Kalau kita mati saat ini insyaallah kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Mati dalam keadaan mahabbah dengan Nabi Muhammad. Itu yang kita minta itu. InsyaAllah saya panjang umur, jenengan yang insyaAllah juga panjang umur. Wallahu a'lam, saya dulu apa jenengan dulu, wallahu a'lam. Tapi yang jelas kita minta sama Allah Subhanahu wa taala, ya Allah matikan kita semua dalam keadaan apa? Husnul khatimah, sujud, ruku, taat sama orang tuanya. Itu kira-kira seperti itu. Ya, ajarkan keseharian kita ini, ajarkan bagaimana prakteknya Nabi Muhammad itu bagaimana. Coba lihat bagaimana. Saya ingat, ini cerita sedikit aja. Saya ingat bagaimana dahulu di dalam satu cerita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu saking cintanya dengan salah seorang sahabat dan sahabatnya cintanya dengan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga
kecintaan mereka para sahabat Nabi Muhammad dengan Nabi Muhammad itu melebihi daripada kecintaan diri mereka dengan diri mereka sendiri. Sahabat ini, sahabat Rasulullah ini, kalau seandainya kata Sayyidatuna Aisyah, kalau seandainya kata Sayyidatuna Aisyah, itu yang jalan waktu itu bukan Yusuf alaihissalam, tapi yang jalan itu adalah Sayyidina Muhammad, maka niscaya perempuan-perempuan itu tidak akan mengiris tangannya, tapi mereka akan menusuk-nusuk dan mereka akan apa? Akan mencabik-cabik jantungnya. Subhanallah, ya. Karena rindunya dengan Rasulullah. Para sahabat Nabi Muhammad SAW ingin mendapatkan cintanya Nabi Muhammad. Mereka ditusuk dari belakang oleh orang-orang kufar hingga akhirnya darah pun mengucur dari balik dadanya dengan mengatakan fustu bi mahabbat Muhammad, meninggal. Aku bahagia dengan mahabbat dengan Muhammad, meninggal. Itu karena apa? Mahabbah dengan Rasulullah. Ya enggak? Banyaklah para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di antaranya Julaibib yang wajahnya kurang begitu ganteng. Wajahnya kurang begitu ganteng ini Julaibib. Dalam satu riwayat ini Julaibib dia senang sama satu anaknya sahabat Rasulullah. Tapi karena dia kurang begitu ganteng, dia setiap hari mengaca. Dia bercermin. Dia melihat cermin, ya Allah, wajah saya seperti ini. Sedangkan wajahnya sahabat itu adalah ganteng, bagus. Anak gadisnya pasti cantik. Tapi saya demen, saya senang, saya tresno, saya cinta. Bagaimana cara bisa mendapatkannya? Sahabat-sahabat membisikkan, karena kamu gak punya orang tua, kamu juga bekas budak, apalagi kamu baru masuk Islam. Kalau kau ingin mendapatkan anak sahabat itu lewat Muhammad, lewat Sayyidina Muhammad, pasti kau didapatkan. Maka datanglah sahabat itu kepada Rasulullah, matur sama Nabi, bilang sama Rasulullah, ya Rasul, saya senang sama anaknya Fulan bin Fulan, binta Fulan bin Fulan. Bagaimana kiranya saya bisa mendapatkan dia ya Rasulullah? Baik, tidak apa-apa, datang saja ke dia. Bilang saja kau disuruh oleh Nabi Muhammad, oleh Rasulullah, kau disuruh minta anaknya. Ya Rasulullah, aku ini bercermin pada wajahku, kalau aku minta pasti aku ditolak ya Rasulullah. Oh begitu kata Rasulullah. Lalu apa yang kau inginkan? Gandeng tanganku, tuntun aku. Kalau sekarang orang zaman sekarang katanya ngelamar, Fatihah. Kalau sekarang bukan Fatihah, Fatihah wa Yasin sekarang. Ya. Tuntun tangannya, ya enggak? Sampai di depan rumah sahabat tersebut, ketuk pintu Rasulullah. Assalamualaikum, man fil bab? Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Muhammad bin Abdullah. Sahabat itu turun dari atas rumahnya, dari lantai 2 dia turun beserta dengan anak dan istrinya menyambut Rasulullah. Ahlan wa sahlan bika ya khairal habaib. Ahlan wa sahlan bika ya Rasulullah, ya Habibar Rahman. Masya Allah. Rasul gandeng tangan sahabat. Dimasukkanlah Rasulullah ke dalam rumahnya, dipeluklah Rasulullah, cium tangan itu sahabat kepada Rasulullah. Anak-anaknya minta doa berkah kepada Rasulullah. Ya Allah, bahagianya malam hari ini. Tilka lailah min a'zamil a'yad. Kata sahabat, tilka lailah min a'zamil a'yad. Malam ini adalah malam Id yang paling agung buat saya. Apa itu? Bigudum Muhammad, bihudur Muhammad SAW. Hingga akhirnya kemudian, padahal sahabat ini waktu dia dulu menikah, sahabat ini sebelum dia punya anak, waktu dia dulu menikah, dia ngundang sahabat-sahabat Nabi yang lain, tidak ada yang datang. Satu tidak ada yang datang karena dia miskin. Yang datang siapa? Rasulullah. Datang Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam ke rumah sahabat tadi. Nangis sahabat ini. Katanya, ya Rasulullah, kalau seandainya semua orang satu alam ini saya undang, gak ada yang datang kecuali kau yang datang. Bunga hati saya ya Rasulullah. Tenangkan hatimu, kau adalah orang yang kaya, kau adalah orang yang sukses. Doanya Nabi. Tidak ada yang datang karena dia orang miskin. Yang datang Rasulullah. Dikatakan idza da'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah. Kalau diundang sama orang miskin, dia datang pertama kali dengan datang yang segera. Hingga akhirnya kemudian Rasul datang kepada sahabat ini, ya sahabatku, wahai fulan, saya datang langsung saja, saya masuk poinnya. Baik ya Rasulullah, apa? Saya datang ingin menikahkan anakmu. Siap ya Rasul, saya akan nikahkan anak saya dengan kamu. Bukan buat saya, bukan buat saya cuma ngantarkan sahabat saya namanya Julaibib. Julaibib ini ingin menikah dengan putrimu.
Julaibib yang mana ya Rasulullah? Ini yang saya bawa ini. Oh nehi kalau ini ya Rasulullah katanya. Kalau ini tidak saya tidak akan berikan anak saya tidak akan kawinkan anak saya dengan si fulan ini. Bagaimana ya Rasulullah katanya. Enak, saya bawa kamu saja saya ditolak. Apalagi saya bawa diri saya sendiri. Saya bawa kamu saja saya ditolak ya Rasulullah. Tenang, siapkan hatimu. Ditolak tidak apa-apa, perempuan masih banyak. Enggak, keluar kita dari tempat ini. Anak perempuannya turun dari atap mengatakan, wahai ayah, terima. Tidak apa-apa, terima. Anaknya Masya Allah, prima dona Madinah. Terima bah, tidak apa-apa, terima. Elek lo nak. Tidak apa-apa, terima. Yang bawa siapa bah? Yang bawa siapa? Yang bawa Rasulullah. Kalau Rasulullah yang bawa, saya tenang hati saya. Pilihan Nabi Muhammad ini. Akhirnya kemudian dinikahkan. Setelah dinikahkan, subhanallah, bahagia ini sahabat. Rasul mewanti-wanti dengan nasihatnya, bawalah istrimu ke tempat yang baik. Ajari dia dengan ajaran yang mulia. Hargai dia. Jangan kau sakiti hatinya. Jangan kau sakiti fisiknya. Berikan dia nafkah zahir dan batin. Muliakan dia, bahagiakan dia. Ini pesanku kepadamu wahai Julaibib. Baik ya Rasulullah. Sama'an wa ta'ah, hubban wa karamah. Digandenglah itu istrinya. Setiap tengah jalan dia lihat istrinya. Istrinya pun lihat dia. Dia lihat istrinya pun lihat dia. Kata si Julaibib, wahai adinda, aku dan kau ini adalah penduduk surga Allah. Kok kamu bisa tahu kalau aku dan kamu ini penduduk surga Allah? Ya ma baina syakir wa sabir katanya. Antara syukur dan sabar. Ya enggak? Engkau dapat aku sabar dan aku dapat kau bersyukur kepada Allah Ta'ala. Subhanallah. Dibawalah itu istrinya ke pelampinan, ke rumahnya. Rumahnya enggak begitu bagus. Cuman gubuk reot saja begitu dan begitu. Hingga akhirnya di malam hari itu juga diketuk pintulah rumah sahabat tersebut oleh salah seorang sahabat. Dipanggilnya itu Julaibib untuk perang Badar. Dipanggil oleh Rasulullah untuk perang Badar. Kau ingin ikut enggak? Kalau kau ingin ikut, siapkan pedangmu, siapkan tombakmu, siapkan senjatamu, bela Muhammad. Dia katakan, wahai istriku, engkau yang saya damba-dambakan. Engkau adalah wanita yang saya idam-idamkan. Tapi jangan paksa aku. Kekasihku adalah Muhammad bin Abdullah. Tidak ada lain. Allah wa Rasuluh. Lebih aku cintai daripada segala-galanya. Meninggal ini Julaibib di medan perang ketika beliau membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekelumit nasihat ini saya pernah mendapatkan salah satu akhlak, bagaimana seorang akhlak dzurriyyah Nabi Muhammad, ulama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki akhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Akhlaknya seperti akhlaknya Rasulullah. Bisa membuat orang tersebut yang tadinya dia tidak baik jadi baik dalam waktu sekejap. Karena akhlak, karena adab, karena tutur katanya yang lembut. Kalau kita lihat wajahnya, kita ingat dengan Nabi Muhammad. Kalau kita gandeng tangannya ini kayak kapas. Wajahnya senyum. Bahkan pernah saya punya Al-Walid. Itu laki-laki ini atau wali Allah ini adalah bernama Sayyidil Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf. Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf ini murah senyum. Di mana dia tempat berada, dia sapa semua orang yang ada. Bahkan ketika ada orang berkerumun di satu tempat, bersalaman dan berjubel untuk ambil salaman tangan Habib Abdul Qadir bin Ahmad, tiba ada satu orang di ujung majelis sana itu nggak bisa salaman karena berdesakan orang-orang itu. Orang-orang tua dan mereka adalah orang-orang berpangkat, ulama, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh ulama. Hingga akhirnya si yang tua tadi ini dia hanya melihat wajahnya Habib Abdul Qadir sambil dia gandeng tangan anaknya yang kecil. Lihatlah nak, wajahnya seorang wali Allah dan alim itu. Namanya Abdul Qadir bin Ahmad As-Saqqaf. Habib Abdul Qadir itu terasa hatinya. Orang itu nggak bisa datang ke tempat ini karena banyak orang yang bersama dengan tanganku. Didatangi orang tersebut oleh Habib Abdul Qadir, dipegang tangannya, di mana rumahmu ya akhi? Di mana rumahmu? Habib, ini saya mimpi. Tidak. Kau dekat dengan aku, di mana rumahmu? Saya ingin datang ke rumahmu. Jangan bikin makanan, jangan bikin minuman. Saya ingin singgah di rumahmu, saya ingin tidur siang di rumahmu,
setelah saya ingin pulang. Bagaimana bahagianya orang tadi itu? Sampai saya Al-Walid, saya punya abah, pernah membuat satu foto besar. Fotonya Habib Abdul Qadir bin Ahmad di salah satu fotokopi di Solo sana, namanya fotokopi Sampurna. Ketika di fotonya itu fotokopi dan kemudian dibikin bingkai yang begitu leks besar sekali untuk dipajang di rumah saya punya abah Al-Walid. Itu orang Cina yang kemudian dia ngerepro foto Habib Abdul Qadir itu, dia pandang foto Habib Abdul Qadir. Dia pandang, dia menangis. Dia pandang, dia menangis, katanya, ini mau dibuat berapa Pak Ali? Ya dibuat 1 boleh atau 2 boleh, ya buat 2 sekalian lah. Tapi dibikin bingkai yang bagus ya, baik. Kapan saya ambil? Ya 3 hari kemudian boleh diambil. Dapat 3 hari kemudian saya punya abah datang, saya goncengkan naik sepeda motor, kemudian serahkan notanya, kekurangannya berapa, dibayar oleh saya punya abah. Sama yang punya fotokopi mengatakan, Pak Ali, saya boleh bertanya, kenapa? Tiap hari saya pandang wajah foto ini dan saya menangis. Tiap hari saya pandang foto ini dan saya menangis. Saya nangis. Ini fotonya siapa? Apakah ini fotonya Nabi Muhammad ini? Allah. Apakah ini fotonya Rasulullah? Fotonya Nabimu, Nabi Muhammad ini? Kata saya punya abah, bukan. Ini foto cucunya Nabi Muhammad. Ini keturunannya Nabi Muhammad. Ini ulamanya Nabi Muhammad. Katanya saya punya apa? Kalau engkau bisa melihat foto cucunya saja, kau terkagum-kagum. Bagaimana bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad? Saya ingin lihat wajahnya Nabi Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dalam waktu 3 hari dia meninggal dunia. Hanya lihat fotonya Habib Abdul Qadir. Saya punya apa waktu bertanya, kenapa kok Anda tertarik dengan foto ini? Kalau saya lihat ini orang gak ada wajah pembohong. Tidak pernah berbohong. Kok Anda bisa tahu? Saya lihat wajahnya. Ikhlas, bersih, suci. Maka saya punya apa mengatakan, sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Lihat kalau sudah orang dekat dengan Rasulullah, apapun yang menjadi gerak tubuhnya, hatta tidak bergerak dakwah. Hatta tidak bergerak. Harakatuhu wa sakanatuhu ad-da'wah ilallah. Dekat dengan Rasulullah. Maka dekatkan. Dalam rangka kita di bulan Maulid, insyaallah sebentar lagi kita akan merayakan bulan Maulid Nabi Muhammad. Insyaallah, bismillah. Ya, wa nawaitu billah, wa nawaitu 'ala Allah wa fillah wa minallah walillah. Kita sekarang berangkat insyaallah masuk kita ke dalam bulan Rabiul Awal, senangkan hati kita senangkan Rasulullah dalam hati kita. Jadikan Nabi Muhammad selalu mengenang kita dan kita mengenang Nabi Muhammad. Sampai ada satu doanya Al Habib Idrus bin Umar Al Habasyi. Kalau mendoakan anaknya jangan doa panjang umur. Tapi doanya apa? Allahumma kama an'amta 'alaina bil Islam fazidna minhu. Wa kama an'amta 'alaina bil iman fazidna minhu. Wa kama an'amta 'alaina bil afiyah fazidna minha. Wa kama an'amta 'alaina bil umur fabarik lana fi. Islam tambahkan, imanku tambahkan, afiyahku tambahkan, umurku jangan kau tambahkan tapi berkahi. Summa Allahumma farrih bina wa bi auladina nabiyyakal mukhtar wa ali bina wa bihim al manar wa sallimna wa iyyahum syarral asyrar ana al-laili wa atrafan nahar. Itu doa Al Habib Idrus bin Umar Al Habsyi, ya, musnid. Ketika itu beliau disebut dengan sebutan Al Musnid, guru daripada Al Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Beliau adalah guru Habib Ali Habsyi. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan insyaallah lewat majlis di Tarimul Ghanna pada sore hari ini insyaallah adalah merupakan wasilah kita untuk mendapatkan cintanya Allah, cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah panjangkan usia kita, Allah panjangkan usia para habaib kita, para tetua kita dan orang-orang tua kita. Allah panjangkan usia guru-guru kita insyaallah dalam keadaan sehat wal afiyah, fi taatillahi wa taati rasulih fi khairin wa lutin wa afiyah. Dan insyaallah kita akan ketemu di bulan Rabiul Awal insyaallah, tidak hanya bertemu dengan wajah kita dan jasad kita, tapi kita ditemukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil manam wa fil yaqظah wa huwa radin anna bi khairin wa lutin wa afiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu. Jazakumullah khair. Da'i ilallah Habib Ali bin Ali Al Habsyi, terima kasih banyak atas nasihatnya. Semoga
menjadi tambahan iman bagi hati kita dan semangat kita untuk mencintai Allah dan Rasulullah dan mengikuti jalannya Rasulullah dan para ahlul bait serta as-salafun as-solihun, guru-guru kita. Amin Allahumma amin. Dan